Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa kembali di Sam Resin Art ya. Jadi ini adalah workshop saya ya. Jadi workshop kotor saya. Ya maklumlah, belum punya workshop yang bersih gitu ya, yang bebas debu gitu. Karena memang untuk membuat clean workshop memang membutuhkan dana yang banyak ya. Oke, sekedar informasi, kemarin saya juga ini ya membuat event belajar bersama ya, belajar membuat river table bersama. Ya itu adalah salah satu bentuk bentuk totalitas saya kepada rekan-rekan semua, kepada teman-teman semua yang berminat atau ingin tahu, yang penasaran tentang bagaimana cara membuat meja resin gitu loh. Jadi selama ini di grup itu kan saya banyak sekali ditanya ya, kapan ada praktek biar cuman nggak hanya teori aja kayak gitu ya. Jadi kemarin kita ada event, saya juga kerjasama dengan ini toko Ngasem Baru ya. Jadi toko Ngasem Baru itu tempat biasanya saya membeli resin, itu saya di sana. Kita adakan ya inilah semacam kelas umum belajar bersama membuat river table. Jadi di video kali ini saya membuat tutorial meja resin ya, sama dengan tutorial-tutorial yang kemarin untuk meja resin. Ini adalah video saya yang ketiga kalau nggak salah untuk pembuatan meja resin, karena memang sebetulnya saya tiap hari di sini di workshop ini juga membuat meja ya. Jadi dari apa yang saya buat itu kalau sempat ya saya videokan, kalau nggak sempat ya udah. Karena emang membuat konten itu memang juga menyita waktu gitu loh. Kadang kita harus setting dulu kameranya ya kan. Kita harus ini buat prolognya kayak gini, terus belum lagi nanti saya editnya itu kan. Itu memang agak lama. Jadi harap dimaklumi kalau teman-teman mungkin saya jarang update atau mungkin agak sedikit terlambat update mengenai konten meja ya. Tapi insya Allah tetap ke depan terus saya akan selalu update untuk masalah tutorial, tips, trik, atau mungkin event-event kayak gini ya. Event-event kerja belajar bareng kayak gini, praktek bareng, itu nanti saya akan update di Sam Resin Art. Jadi pastikan buat kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe channel ini ya. Insya Allah nanti akan ada banyak update di sana. Oke, tanpa berlama-lama, silakan kalian langsung tonton videonya sampai habis. Jika nanti ada pertanyaan, kalian bisa komentar ya, pada kolom komentar kalian ajukan pertanyaan di sana. Insya Allah nanti saya akan balas satu persatu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang pertama kita siapkan dulu kayunya ya. Ini potong kayunya. Setelah terpotong baru kita ratakan salah satu permukaannya saja, permukaan paling yang bawah itu biasanya saya memakai router. Setelah rata dihaluskan, kalau bisa dihaluskan. Nah, ini saya amplas kasar ya, pakai tank sander. Setelah permukaan halus kita buat moldingnya sekarang. Nah, ini karena resinnya, rivernya itu kan di tengah. Bagian yang terkena resin itu saya pakai lakban supaya nanti nggak nempel ke tripleknya, molding itu ya. Oke, terus kita pasang kayunya dan saya buat konstruksinya seperti itu ya. Jadi moldingnya di bawah, terus
di bagian samping itu saya kasih bantuan multiplex. Oke, setelah itu ini untuk mencegah kebocoran biasanya di samping-samping itu ya, di celah-celahnya itu. Ini saya olesi resin, tapi resinnya itu komposisi katalisnya banyak. Jadi intinya biar cepat mengeras ya kan, menutup celah yang memungkinkan kebocoran tadi itu. Jadi begitu katalisnya banyak kan cepat kering berarti nanti cepat nutup. Nah, setelah itu baru ini saya cor kurang lebih tipis saja untuk memastikan juga. Ini untuk mengunci bahwa supaya nggak terjadi bocor. Oke, setelah kering aman, baru ini saya langsung cor ini ya. Kalau ini kan kebetulan saya pakai warna biru ya. Oke, untuk ini cor yang kedua. Untuk komposisi katalis dan lain-lain saya sudah buatkan videonya ya. Silakan kalian klik pada itu di atas ya, pojok kanan atas di situ. Oke, setelah kering, cor-coran kering, kita bongkar moldingnya ya kan. Nah, ini kita tipiskan lagi, kita ratakan lagi pakai router. Kita ratakan pakai router. Setelah rata baru kita amplas. Ini amplasnya ini kasar aja ya. Amplas kasar sampai amplas grid 100. Bisa pakai manual, bisa pakai amplas model seperti ini juga bisa ya. Nah, setelah itu baru saya pakai ini profil ini itu untuk meratakan bagian samping ya. Jadi samping itu supaya nggak lancip gitu, saya lengkungkan sedikit, saya bevel. Oke. Ya supaya kelihatan manis ya, supaya kelihatan bagus, sudutnya nggak terlalu tajam. Oke, setelah selesai baru kita haluskan dengan memakai amplas manual ya. Kalau ini yang lengkungannya tadi itu saya biasanya ngamplasnya pakai manual aja. Nah, setelah itu baru ini saya oles dengan insulator. Insulator itu fungsinya untuk menutup pori-pori atau menutup pori-pori kayu ya, supaya getahnya itu nggak keluar. Karena ini nanti saya mau finishingnya pakai spray. Nah, setelah kering baru ini saya amplas. Tapi ini ngamplasnya ambang aja, amplas ambang. Jadi nggak usah terlalu habis. Ya kira-kira pakai grid 240 lah ini, pakai amplas ambang. Nah, setelah diamplas selesai baru diolesi lagi yang kedua kalinya untuk insulatornya, ditebalkan biar agak tebel ya lapisannya. Ini saya pakai kuas supaya ini agak tebel aja. Bisa juga sebetulnya pakai spray, tapi spray itu tipis dan terlalu banyak buang bahan. Setelah kering ini saya amplas lagi. Amplasnya juga sama, amplas ambang, tapi gridnya agak tinggi ya tadi ya, 320. Setelah diamplas selesai flat baru ini saya spray pakai clear coat. Clear coat itu banyak macam ya, kayak clearnya mobil itu juga bisa kalian pakai ya kan, terserah. Ada merek Blinken, ada merek Belcoat, Siken, nah itu terserah kalian lah. Nah, setelah dispray baru ini diamplas halus ya. Diamplas biar rata. Oke, setelah diamplas sampai halus baru ini masuk ke tahap poles. Ini poles yang pertama saya pakai busa merah ya.
Obatnya tentunya juga yang paling kasar komponnya. Terus ini yang kedua, pakai busanya udah ganti lagi, busa kuning, obatnya juga ganti lagi ya. Nah, untuk detail tentang cara poles itu saya sudah buatkan videonya juga, silahkan kalian klik di pojok kanan atas ya. Ini sudah sampai poles yang ketiga pakai busa warna hitam ya, dan hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi hasil akhir itu dipengaruhi dari kualitas flatnya. Jadi kalau kita ngamplas itu flat ya kan, rata, nggak bergelombang, tentunya nanti hasil polesannya juga bagus, bisa rata kayak gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.